Warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang dinamika SDM Syariah. Sebelumnya nama saya Fitri Daryanto, saya dari Prodi Manajemen semester 6 Malam. Nah, manajemen SDM Syariah pastinya tidak akan jauh dari kepribadian atau pengembangannya. Karena SDM itu sangatlah menjadi salah satu faktor penentu dari pengembangan perusahaan itu sendiri. Dan juga sebagai orang yang langsung terjun di operasional seperti itu. Nah, apa sih syarat atau yang wajib bagi SDM syariah itu, yaitu syarat mutlaknya SDM syariah pastinya ada kualifikasinya. Yang pertama ada muslim, yaitu kualifikasinya seorang muslim, karena seorang muslim bisa dibilang jika kita seorang muslim yang baik pasti akan menjalankan pekerjaannya dengan baik, dan juga salah satunya memahami tauhid dengan benar. Karena kalau misalkan kita tidak mengetahui tauhid, pastinya pekerjaannya tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan, dan juga bisa saling mengamalkan ajaran Islam satu sama lain. Jadi tidak hanya diri sendiri, tapi bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam kepada rekan kerja atau sesama teman sebayanya. Lalu langkah pembentukan SDM syariah, yang pertama adanya perekrutan dari lembaga konvensional. Kenapa? Karena tidak lain mungkin karena walaupun dia nanti akan menjadi SDM syariah atau lembaga syariah, pastinya mempunyai pengalaman di konvensional juga gitu. Tidak jauh juga, walaupun memang sama-sama dalam hal pekerjaan. Dan juga yang kedua, mendidik sendiri lulusan fresh graduate. Jadi dari SDM syariah ini tidak hanya merekrut, tapi beliau juga perusahaan ini, SDM syariah ini mengajarkan gimana caranya menjadi SDM syariah yang baik gitu. Lalu apa sih sebab-sebab keterbatasannya SDM syariah? Ada beberapa pola, yaitu yang pertama pola ideal. Apa sih pola ideal itu? Pola ideal adalah sistem ekonomi Islam lebih konvensif yang menyulut sebagai anggota jangka panjang diupayakan secara terus-menerus. Dan yang kedua ada pola pragmatis, mengembangkan sistem bersifat parsial dan satu aspek saja dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Nah, dalam SDM syariah ini juga ada kompetisi SDM syariah. Kompetisinya ada beberapa macam, yaitu ada yang kompetensi inti, kompetensi perilaku, kompetensi fungsional, dan kompetensi manajerial. Dari beberapa kompetensi ini mempunyai pengertian yang menurut saya lumayan langsung bisa dipahami. Yang pertama ada kompetensi inti. Menurut perbankan syariah membutuhkan SDM yang memiliki pandangan dan keyakinan sesuai visi misi perusahaan tersebut, perusahaan perbankan syariah. Karena kalau misalkan tidak sesuai dengan visi misi dari perusahaan, pasti akan melenceng ke lainnya kan gitu. Ada juga kompetensi perilaku, di mana SDM-nya harus bertindak efektif, memiliki semangat islamik gitu, memiliki jiwa yang ingin tahu lebih tinggi. Karena kalau misalkan kita ingin tahu lebih tinggi, pasti akan mendapatkan pelajaran yang lebih banyak lagi. Dan ketiga ada kompetensi fungsional dengan latar belakang keahlian. Pastinya perbankan syariah juga akan merekrut dengan kebutuhan memiliki dasar ekonomi syariah. Yang terakhir ada kompetensi manajerial, yaitu mampu menjadikan tim leader atau sebagai teman yang baik atau cepat menangkap perubahan, karena harus dibutuhkan juga. Menurut saya sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.